Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan kami memandu acara pembukaan terhadap perencanaan program satuan pendidikan. Maaf dua, kelompok kerja pengawas madrasah Provinsi Bengkulu, Senin 20 Mei 2024. Acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara kita dengan bersama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars pengawas madrasah. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Ibu Hesti Desianti MPD. Kepada Ibu Hesti disilakan. Hadirin yang mohon untuk dapat berdiri. Iya, benar. Iya, berdiri. Apa itu? Oh, Jiwanya bangunlah Indonesia. Situ nanti sisi apa? Depan itu eksistensi dirimu aktif, kreatif, kritis, literasi, keteladanan ciri khas dirimu. Madrasah itu hebat bermartabat, mencetak guru yang berinovasi, wujud dan pengawas yang bergengsi, masa depan cerah menantimu. Supervisi akademik itu tugas utama, lingkungan sosial perlu dibina, tugas manajerial itu utama, ramah dan santun pribadi sempurna. Tingkatkanlah kompetensi dirimu menyambut era globalisasi, teruslah semangat dalam berkarya, satu suara Madrasah Jaya, pengawas madrasah ayo berkarya. hadirin mohon silakan.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan yang mengikuti di ruang Zoom meeting, untuk acara berikutnya mari kita simak bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang pada kesempatan ini akan dibacakan oleh Ibu Emilia Husni MPD. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Tidak ada suara. Bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم
Sadaqallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan segenap kita yang mendengar, menyimak, mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus yang membacakan kita. Amin ya rabbal alamin. Berikut kita simak bersama sambutan Ketua POK Jawas Madrasah Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini disampaikan oleh Ibu Rubian dari Beliau, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah rahmat dan karunia-Nya di pagi menjelang siang dan insya Allah sampai sore kita diberi kesempatan untuk hadir baik secara virtual maupun secara langsung di Aula Kantor Kemenak Kota Bengkulu dalam kegiatan aplikasi tahap 2. Jadi bagaimana nanti kita menggunakan aplikasi tahap 2. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Zurni MPD, Ketua Kojawas Madrasah Nasional, yang alhamdulillah sudah dari tadi masuk ke ruang Zoom dan kita masih menunggu ya karena memang ada sesuatu yang sedang kita siapkan. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Bapak Dr. Haji Hamdani MPD yang sudah hadir di ruang Zoom. Beliau mungkin tidak bisa langsung offline, tapi kita fasilitasi beliau tetap mengikuti walaupun secara virtual. Yang kami hormati, yang beliau matikan mic-nya matikan. Dia itu siapa yang mic-nya hidup, dia langsung keluar otomatis. Jadi mic-nya tolong dimatikan. Yang kami hormati seluruh pengurus Kojawas Madrasah Provinsi Bengkulu, yang kami hormati pengurus Kojawas Madrasah Kabupaten Kota serta seluruh pengawas madrasah baik yang hadir secara virtual maupun yang langsung datang ke lokasi. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terutama pada Bapak Kepala Bidang, perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan Perdijen Kemendikbudristek GTK ya nomor 4831 tentang peran pengawas, bahwa pada saat ini sedang antara April, Mei, Juni itu sedang berlangsung kegiatan tahap 2. Jadi bagaimana nanti kita pengawas ini bisa melakukan itu dan itu nanti menjadi bukti dukung atau eviden yang kita upload ke dalam e-kinerja. Jadi saya berharap kawan-kawan pengawas di Bengkulu ini kita jangan ketinggalan. Mungkin nanti kita sharing yang sudah tahu, ayo bersama-sama bagaimana kita menyusun perencanaan pendampingan berbasis data. Jadi data yang Bapak Ibu ambil dari EDM dan raport NBK yang kita minta dari madrasah itu kita masukkan ke dalam aplikasi dan itu nanti sudah keluar apa yang ingin kita lakukan ke madrasah. Jadi saya berharap nanti kalau kita di Bengkulu itu seragam, itu sama. Jangan kita bingung ke madrasah mau ngapain. Bulan ini kita kenapa? Apa yang kita lakukan? Karena kegiatan yang lama itu tidak ada lagi. Pemantauan, 8SP, pemantauan, supervisi itu nggak ada lagi Bapak Ibu. Semuanya sudah berubah. Ya sudah ganti. Jadi jangan sampai kita kebingungan atau masih menggunakan pola lama. Memang di Ekim, mohon maaf yang menilai mungkin belum paham, baik-baik pula. Tapi kita sendiri yang merasa tidak enak ke madrasah. Orang sudah beda kok kita masih yang lama. Karena peran pengawas sekarang adalah transformasi pendidikan. Jadi transformasi satuan pendidikan itu adalah adanya sinergitas antara komunitas. Komunitas itu baik dari komunitas penentu kebijakan, komunitas sekolah itu sendiri, komunitas guru, siswa bahkan pengawas.
Jadi pengawas terlibat aktif dalam melakukan transformasi satuan pendidikan. Selain itu juga bahwa pengawas juga harus melakukan transformasi digital sesuai dengan arahan dari Pak Menteri kita. Jadi aplikasi itu adalah salah satu bentuk wujud digital. Jadi kita bekerja itu mudah. Dengan adanya aplikasi itu memudahkan kita apa yang akan kita lakukan. Dia dengan kita menginput nanti EDM dan rapot NBK sistem akan langsung keluar. Begitu juga mungkin yang Bapak lakukan di tahap 1, kan ada aplikasinya. Jadi ini kelanjutan dari tahap 1. Nanti masih ada lagi tahap 3 dan tahap 4 tuh Pak Doni, Pak Tabrani. Jadi kalau mungkin nanti pas di tahap 3 itu nanti bulan Juni, Juli, Agustus. Kalau masih kebingungan, kita buat lagi kegiatan seperti ini. Kemudian nanti di tahap terakhir itu bulan September, Oktober, November, Desember, 3 bulan. Jadi tahap 1, 2, 3 itu sudah sesuai dengan apa yang kita lakukan dan sesuai dengan eviden yang ada di e-kinerja. Itu Bapak Ibu. Dan nanti aplikasi yang kita pelajari, yang kita gunakan ini adalah aplikasi yang sudah dibuat oleh Pokjawas Nasional. Ya, ada tim yang membuat, termasuk salah satunya adalah Pak Husnuddin. Dan saya juga tim, cuman saya bagian kemarin penilaian kinerja pengawas madrasah. Saya tidak masuk di tim aplikasi. Jadi kita menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Pokjawas Madrasah Nasional. Jadi kita seragamkan dan memudahkan. Itu kira-kira Pak Kabid. Jadi kita berharap agar pengawas Bengkulu itu betul-betul update, mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti arus perubahan-perubahan yang semakin kesini semakin luar biasa. Dengan terbitnya PKBKN nomor 1 tahun 2023, nomor 3 tahun 2023 dan seterusnya, itu memberikan implikasi perubahan dari semua unsur, termasuk sisi kenaikan pangkat. Bagaimana Bapak Ibu melakukan itu di aplikasi e-kinerja. Kemudian bagaimana nanti persiapan AKGTK, apakah Bapak Ibu sudah mendaftar di akun simpatikanya, karena tanggal 22 berakhir. Kemudian tentang UKKJ. Dan mungkin nanti kami berharap mohon Pak Kepala Bidang untuk memberikan sambutan arahan sekaligus pembinaan, karena di sini yang hadir offline ini kurang lebih sekitar 15 orang, yang mendaftar ada 20, sementara jumlah pengawas kita ada 43. Jadi 20 yang mendaftar, 23-nya tidak ada kabar berita. Dan ini mohon pembinaan sekaligus dari Pak Kadit dan Bapak Jawas bagaimana memberikan semangat pada kawan pengawas akan tupoksi dirinya, akan tanggung jawab dirinya kepada madrasah dampingan sesuai dengan SK yang diberikan oleh Kepala Kemenang Kabupaten Kotanya masing-masing. Jadi ini mungkin kompetensi yang pernah Pak Ketua sampaikan, ada kompetensi profesional, ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi sosial. Di 3 kompetensi itulah kita masuk ke dalam kegiatan kita pada hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami mohon nanti Pak Ketua Pokjawas Nasional untuk memberikan sambutan arahan dan pembinaan, begitu juga dengan Bapak Kepala Bidang. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Pokjawas Madrasah Provinsi Bengkulu. Berikut, mari kita simak sambutan dan arahan dari Zordi MPD. Pada beliau disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain awadu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Yang saya hormati Ketua Pokjawas Madrasah Kantor Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Ibu Rufiah, dan sahabat-sahabat saya keluarga besar Pengawas Madrasah se-Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah dengan izin Allah pagi ini saya bisa menyapa sahabat-sahabat saya semua dalam rangka kegiatan untuk menindaklanjuti perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Oleh karena itu dengan segala hormat izinkan kepada Bapak Kepala Bidang kami sebentar saja menyampaikan pokok-pokok persoalan yang baru, karena memang sampai hari ini ada beberapa provinsi yang menggunakan paradigma lama, pola lama, sehingga pengawas itu ketinggalan apa yang terjadi di sebelah kita. Oleh karena itu yang pertama Bapak sekalian, bahwa dengan lahirnya Permen Pan RB nomor 3
2017 yang di dalamnya itu ada 3 kompetensi ASN yang termasuk di dalamnya adalah pengawas, yaitu ada kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis. Nah, di dalam kompetensi teknis inilah diturunkan ada 3 kompetensi yang hari ini menjadi kompetensinya Pak. Ya, dimatikan. Ya, Udah, dimatikan Pak dulu, itu Bapak. Ya. Ya, enggak, yang lain itu masih ada. Ya. Nah, oleh karena itulah kompetensi ini sini yang diturunkan sekarang sesuai dengan Permen PANRB nomor 1 tahun 2003 bahwa kompetensi pengawas di dalamnya itu ada 3 kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, di dalam hal inilah Bapak Ibu sekalian yang ingin perlu saya sampaikan bahwa kompetensi profesional itu menjadi satu ikon, artinya menjadi hal pokok bagi melakukan pendampingan terhadap madrasah-madrasah yang ada di lingkungan kita bersama. Oleh karena itu, Bapak sekalian, hari ini kami sedang finalisasi Yongto 31 tahun 2013 harus menyesuaikan dengan regulasi terbaru. Di mana di dalam PMA nomor 2 tahun 2012 Yongto 31 2013 kan masih menyebutkan ada supervisi akademik, manajerial, evaluasi pendidikan, litbang, dan yang lain-lain. Permen PANRB nomor 1 tahun 2023 menyesuaikan juga dengan Perdirjen Gitika 7328, 4831, 7327, dan 2626 tahun 2023. Nah, artinya inilah menjadi penting Bapak sekalian. Nah, apa yang disampaikan tadi oleh Bu Rufia, maka menjadi catatan penting bagi kita semua. Oleh karena itu, sahabat-sahabat saya semua, saya mohon dengan segala hormat bahwa dalam konteks inilah dalam kerangka pengawas itu meningkatkan, memberikan layanan terbaik bagi guru-guru kita, bagi kepala madrasah kita, dan stakeholder yang lain. Jadi kenapa perubahan paradigma itu sehingga tidak lagi menjadi superior dan inferior, karena dengan paradigma lama seakan-akan pengawas itu adalah superior bagi guru-guru kita. Tetapi dalam perspektif ini maka sebenarnya bahwa pengawas dan kepala madrasah dan guru itu adalah menjadi mitra bekerja. Begitu juga dengan pejabat di daerah, apakah itu tingkat provinsi maupun kabupaten kota, maka betul-betul menjadi kepanjangan tangan dari pejabat yang ada di daerah. Oleh karena itu, saya berharap betul Pokjawas dan pengawas harus mengamankan kebijakan-kebijakan itu, baik kebijakan yang turun dari pusat, dari provinsi maupun kabupaten kota. Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, maka di dalam konteks yang pertama, kalau pada tahap pertama, 3 bulan pertama, yaitu bulan Januari, Februari, Maret, itu adalah dalam rangka kita ingin mengetahui komitmen perubahannya kepala madrasah seperti apa. Programnya seperti apa, kemauannya seperti apa. Maka kalau sudah kita tahu apa hasil menggali data dari komitmen perubahan yang dilakukan oleh kawan-kawan pengawas, maka pada tahap kedua ini atau pada triwulan kedua ini yang dimulai dari bulan April, Mei, Juni, itu dalam rangka membantu kepala madrasah, membantu satuan pendidikan bagaimana merencanakan ke depan itu perencanaan berbasis data. Nah, perencanaan berbasis data inilah perlu kami sampaikan bahwa hari ini sejak beberapa sebulan di bulan Mei ini, maka perencanaan berbasis data itu sudah bisa ditarik dari ANBK. Kalau sebelumnya di bulan Maret, di bulan Februari dan sebelumnya, maka di ANBK itu hanya ada satu sheet, yaitu hanya muncul masalah apa yang terjadi di madrasah. Tapi hari ini Bapak sekalian, kalau nanti saya minta ke Bu Rufia juga bagaimana kawan-kawan ini mampu bagaimana cara membaca perencanaan berbasis data yang ditarik dari ANBK. Yaitu di situ sudah muncul identifikasinya, akar masalahnya apa, kemudian indikatornya apa, kemudian rekomendasinya apa, kemudian tindak lanjutnya apa yang perlu dilakukan itu sudah muncul. Baru nanti disonding dengan EDM. Cuman EDM kan tidak bisa terlalu diandalkan karena jadi madrasah bukan saya tidak percaya dengan kawan-kawan kepala madrasah, tetapi memang sebagian besar lembaga itu tidak jujur mengisi data. Di dalam rangka menginput data EDM RKAM yang sudah online itu mereka kurang jujur mengisi data. Sehingga data yang ada di EDM RKAM itu maka harus disondingkan dengan ANBK. Sedangkan ANBK itu yang mengisi adalah anak kita, yaitu berdasarkan hasil asesmen nasional yang dilakukan oleh anak-anak kita, murid-murid kita yang itu bersifat sampel. Dan itu mencerminkan profil madrasah kita. Oleh karena itulah saya berharap betul, sahabat-sahabat saya semua, maka apa yang perlu diketahui kawan-kawan semua, seluruh pengawas tanpa kecuali, yang pertama yang wajib dipahami adalah
Perdirjen Gitika 4831, yaitu tentang peran strategis paradigma pengawas yang baru. Itu yang pertama. Yang harus dipahami betul. Kalau pengawas yang tidak paham bagaimana mau turun ke satuan pendidikan, maka itu menjadi bias. Maka itu menjadi tidak enak bagi guru-guru kita maupun kepala madrasah kita. Kemudian yang kedua yang wajib dipahami adalah Perdirjen Gitika 7328 tentang kompetensi pengawas yang terbaru. Di mana kalau dulu ada 6, maka sekarang hanya ada 3, tetapi implikasinya luar biasa, Bapak sekalian. Kemudian yang ketiga yang wajib dipahami adalah Perdirjen Gitika 7327 tentang kompetensi kepala madrasah. Bagaimana pengawas mau mendampingi kepala madrasah sementara pengawasnya tidak paham apa kompetensinya harus dimiliki oleh kepala madrasah. Nah, oleh karena itulah maka pengawas wajib paham itu. Baru yang terakhir yaitu Perdirjen Gitika nomor 2626 tahun 2003 tentang kompetensinya guru. Nah, 4 hal inilah wajib hukumnya dipahami oleh kawan-kawan pengawas sehingga dalam melakukan pendampingan saya berharap betul saya mohon dukungan kepada Pak Kabid. Itu ya. Saya tertarik ada yang ini lesian ya. Mohon supportnya Pak Kabid karena itu lesian katanya tidak ada ruangan yang ada kursinya atau memang sengaja itu ya. Apakah masa ya kantor Kementerian Agama Kota masa tidak ada ruangan pertemuan aula yang bisa dipakai bersama-sama? Pengawas itu kan juga orang Kementerian Agama yang ikut membesarkan Kementerian Agama. Oleh karena itu saya berharap support dari Pak Kabid karena kemarin saya diskusi banyak dengan Pak Direktur bahwa masih ada temuan-temuan yang selama ini masih terjadi diskriminasi, sikap diskriminasi dari pejabat-pejabat di daerah. Saya berharap betul kawan-kawan itu apakah memang ada unsur kesengajaan duduk lesehan di bawah atau karena di belakangnya itu ada meja-meja dan bangku. Kalau memang masa iya, itu artinya ini adalah satu bentuk hal yang kurang baik lah. Bagaimana kita semua warga Kementerian Agama yang wajib membesarkan Kementerian Agama, wajib support dan menyukseskan Kementerian Agama, tapi kalau ada perlakuan yang tidak selevel ini adalah bentuk satu diskriminasi terhadap keberadaan kita sebagai. Karena bagaimanapun pengawas adalah adalah jabatan fungsional tertinggi yang wajib itu diberikan ruang dan hak yang sama dalam rangka membantu membesarkan Kementerian Agama dalam rangka mengawal program-program Kementerian Agama yang ada di daerah masing-masing. Oleh karena itu sekali lagi saya titip dengan segala hormat kepada Bapak Kabid untuk saling mengingatkan sahabat-sahabat di daerah, tolong sahabat-sahabat kami ini juga diperhatikan. Karena di situ saya melihat itu ada kursinya, ada meja, tetapi kenapa duduk lesian? Apakah memang sengaja atau memang tidak diberikan izin oleh pimpinan untuk nempati hanya sekedar duduk di bangku atau meja sekali. Sekali lagi kawan-kawan sekalian, saya titip salam hormat kepada seluruh kawan-kawan pengawas madrasah seprovinsi Bengkulu. Mari berikan layanan terbaik dalam rangka meningkatkan mutu madrasah kita. Apalagi tagline madrasah kita hari ini adalah madrasah maju, bermutu, dan mendunia. Dalam rangka menciptakan madrasah yang maju, bermutu, dan mendunia, maka kehadiran pengawas betul-betul menjadi inspiring bagi warga madrasah, bagi guru, bagi kepala madrasah, dan bagi sahabat-sahabat kita yang lain. Demikian sekali lagi saya aturkan terima kasih sedikitnya kepada Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Provinsi Bengkulu yang telah hadir ingin membantu membersamai kawan-kawan kami pengawas madrasah Provinsi Bengkulu. Yang kedua kami sampaikan ucapan terima kasih kepada kawan-kawan pengurus Pok Jawas Provinsi Bengkulu yang terhormat, wabil khusus kepada seluruh keluarga besar kawan-kawan pengawas. Mohon izin kami belum bersaing secara tatap muka, tetapi kami tetap hormat bahwa apapun yang terjadi madrasah harus dikawal oleh kawan-kawan pengadrasah. Karena kepala bidang, kepala pendidikan madrasah tidak punya tangan yang banyak untuk bisa menjangkau satuan pendidikan yang di banyak terpelosok, maka pengawas adalah satu-satunya ujung tombak yang bisa menjangkau kepada pelosok-pelosok desa dalam rangka membantu meningkatkan layanan pendidikan madrasah yang terbaik. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih kepada Bapak Ketua Pok Jawas Madrasah Nasional yang telah memberikan sambutannya. Berikut kita simak bersama sambutan, arahan, dan pembinaan dari Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, sekaligus membuka secara resmi
cara BIMTEK penggunaan aplikasi pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan pendampingan tahap 2 yang diselenggarakan oleh kelompok kerja pengawas madrasah Provinsi Bengkulu. Kami hormati Bapak Dr. Haji Hamdani MPD, disilakan. Sebelum saya mulai, apa suara saya dapat didengar, Pak? Bagus, Pak. Dapat Pak, dapat Pak. Assalamualaikum, dapat didengar? Iya Pak, Bagus, dapat Bu. Pak. Dapat ya, oke ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Allah ta'ala wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua Pokjawas Nasional Pak Zalmi yang sudah hadir secara Zoom. Terima kasih Pak sudah bergabung di acara Pokjawas. Yang saya hormati Ketua Pokjawas Provinsi serta pengurus lainnya dan para pengawas seprovinsi Bengkulu yang kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita diberi satu kesehatan, keselamatan, ketentraman kepada kita semua. Yang alhamdulillah syukur pada hari ini kita dapat hadir, ada yang langsung tatap muka maupun melalui online, itu tentang pelaksanaan bimbingan teknis terhadap program pendidikan yang digagaskan oleh Pokjawas Provinsi Bengkulu. Tentunya kita bersyukur bisa bersilaturahmi baik secara langsung maupun tidak. Artinya mudah-mudahan ini juga tidak mengurangi rasa hormat kami dan kami tidak bisa hadir, mohon maaf secara langsung karena banyak hal kegiatan-kegiatan kami yang kami lakukan. Karena kami, saya sudah seminggu nih nggak ngantor nih Pak, itu Pak Zulmi dan teman-teman pengawas. Karena di kantor kami pindah ke asrama haji, Nggih, Pak Gali. pelayanan haji. Pelayanan, Pak. Jadi tidak ngantor, jadi ngantor di sana. Tetap pelayanan, tetap terlaksana. Jadi hari ini pagi ini kami dapat undangan, maka tidak bisa hadir secara langsung karena banyak tugas yang di kantor. Salawat dan salam surahkan kepada junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya di kesempatan ini saya atas nama Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman dari Pokjawas yang menggagaskan kegiatan ini. Karena saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Bu Rufiah, apa yang disampaikan oleh Ketua Pokjangnas, ini adalah merupakan kegiatan yang sangat penting, harus dilaksanakan, harus diketahui dan diproses oleh para pengawas. Tentunya saya berharap itu adalah jangan sampai pengawas ketinggalan gitu. Jadi ikuti ini secara serius sampai tuntas pada pelaksanaannya ini. Apalagi yang disampaikan oleh Pak Zalmi ini adalah merupakan satu inovasi dari Pokjawas, yaitu untuk membuatkan sebuah aplikasi yang bisa disandingkan dengan EDM dan RKAM. Itu luar biasa sebenarnya. Saya baca tadi seperti itu. Dan ini juga adalah untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pengupdatean data dan lain sebagainya. Karena bukan artinya tadi ya kita juga sangat memahami yang demikian itu. Itu tentang lembaga-lembaga kita memberikan data. Memang kadang data yang kita minta itu ada satu ketidakjujuran dalam data itu selalu muncul gitu. Itu selalu muncul seperti itu. Tentunya ini saya berharap tentunya ini juga akan meminimalisir dari kesalahan-kesalahan yang seperti itu.
walaupun aplikasinya sudah disiapkan dengan serapi mungkin melalui kegiatan-kegiatan yang ada uh, di Pendis. Tentu itu sudah dibuatkan secara ini. Tapi ini akan juga menjadi lebih baik gitu. Bapak dan Ibu para pengawas, tentunya saya ingin titipkan bahwasanya pengawas merupakan satu, tentunya juga tidak sebatas itu sebenarnya tugas pengawas itu. Bukan layanan pada madrasah saja, tapi layanan pendidikan di luar jalur formal saat sekarang ini adalah merupakan uh, kegiatan saat sekarang ini informasi sangat mudah diakseskan. Seperti itu. Layanan-layanan digital itu sudah diutamakan. Tentunya pelayanan-pelayanan yang secara tidak langsung oleh para guru, oleh para kepala madrasah, di luar dari jam-jam kerja kita, kami juga harap itu untuk bisa dilayani dengan baik, gitu. Sehingga apa yang kita harapkan menjadi madrasah maju, bermutu, mendunia itu akan tercapai. Itu saya sampai katakan begini, hal yang mustahil kegiatan-kegiatan seperti itu kalau kita tidak terlibatkan ke semuanya. Jadi baik secara struktural adalah berjenjang, yaitu dari kasih, kabupaten kota, kemudian dari bidang pendidikan madrasah, dan terus sampai ke pusat. Nah, kemudian dari guru seperangkat gitu, seperangkat pekerjaan yang harus kita sama-sama memperbaiki dalam kelemahan-kelemahan yang ada di satuan-satuan pendidikan kita. Itu seperti itu. Karena hari demi hari pasti ada kemajuan-kemajuan yang harus kita perbaiki. Tentunya kita tidak mau ketinggalan dalam kemajuan-kemajuan pendidikan yang sangat-sangat pesat saat sekarang ini. Baik dalam proses belajar, dalam proses pelayanan, dalam proses lainnya. Itu sudah sudah sistem-sistem digitalisasi. Sementara Kementerian Agama juga berharap dalam 8 program pokok itu juga adalah untuk peningkatan penguatan digitalisasi itu. Maka pengawas tentunya harus disambut dengan demikian ini. Bapak dan Ibu para pengawas yang demikian, apa yang kami sampaikan itu adalah merupakan tugas kita bersama. Contohnya juga itu kami pada minggu kemarin di tengah-tengah kesibukan kami di melayani ibadah haji, itu kami juga mendapat pembinaan dari Pak Irjen langsung. Oleh Pak Irjen itu menyampaikan bahwasanya ke depan beliau tidak ingin tidak ingin lagi melihat ada satu layanan kita terhenti gitu dan tidak nyambung. Yang mana yang dimaksudkan beliau adalah itu pada sisi pengawas itu terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan dana BOS. Kalau sejauh ini belum penuh terlibat pengawas, oleh beliau sampaikan karena mungkin keterbatasan pengawasnya itu sendiri, kemudian belum ada juknis yang betul-betul mengarahkan kepada tugas pokok pengawasnya itu sejauh mana untuk pelaksanaan demikian ini. Hari itu juga kami ikuti, kami dengar secara langsung oleh Pak Irjen, beliau katakan agar ada satu layanan pendidikan yang diharuskan oleh pengawas itu terhadap layanan pelaksanaan monitoring dana BOS. Bukan berarti mereka itu adalah ini untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pembiayaan dan lain sebagainya gitu. Karena kita kan semuanya terbatas gitu memahami juknis-juknisnya itu. Nah, disitulah kita diskusikan agar ini menjadi yang lebih baik. Itu luar biasa. Artinya kalau saya membaca dari apa yang disampaikan oleh Pak Irjen kemarin itu, tentunya tugas pengawas itu sudah menjadi 24 jam jadinya itu pelayanannya itu. Pasti di luar dari jam kerja, pasti akan ada komunikasi yang harus dibangun dengan satuan-satuan pendidikan yang ada di madrasah. Itu seperti itu.
saya juga melihat itu Bapak dan Ibu para pengawas gitu kan. Ini juga akan saya coba fungsikan juga nanti terhadap pelayanan-pelayanan pelaksanaan seperti pelayanan-pelayanan pada guru-guru kita yang kaitan dengan proses-proses yang ada. Saya contohkan seperti ini. Kami baru saja Bapak dan Ibu setiap tahun, boleh katakan beberapa tahun terakhir ini, ada terus persoalan tentang guru-guru kita yang P3K dan guru-guru kita yang sudah lulus sertifikasi. Maksud kami begini Bapak dan Ibu, itu. Contohnya saya contohkan sedikit saja itu. Kemarin ada guru kita yang sudah lulus P3K, itu terhitung 1 Januari gitu. Tapi karena SK-nya tidak dilaporkan dengan kita di bidang madrasah, maka dia tuh 1 Januari itu sudah menerima gaji P3K. Kemudian Januari, Februari, Maret itu juga dia menerima juga TPG itu. Dia mengajukan juga TPG itu sendiri. Nah, inilah yang membuatkan kami katakanlah mempusingkan kami, bukan 1, 2, itu banyak sekali Pak. Ya Allah. Saya itu saya katakan ini di manalah kita memulaikannya ini gitu kan. Ini kan ada satu pelayanan kita yang kurang mengena gitu itu. Mungkin maka saya baca seperti itu gitu. Jadi itu salah satu contoh, apalagi ini kaitan dengan keuangan gitu ya, keuangan negara yang 1 rupiah pun harus dipertanggungjawabkan itu seperti itu. Maka apa yang disampaikan oleh Pak Irjen kemarin itu dalam Zoom, saya betul-betul setuju itu Pak gitu. Dan beliau juga dari Dirjen Pendis juga Bu Yosi kemarin, ini mungkin melalui Pak Zulmi ya, itu mungkin sudah sampaikan juga kemarin. Ini akan ada penambahan pengawas gitu. Itu akan ada pengawas. Memang kita berharap Pak, sebetulnya Pak Zulmi dan teman-teman Pokjawas gitu kan, saya ini adalah baru lagi hidup Pak, itu baru 2 tahun hidup Pak itu. Kemarin mati sebentar gitu kan itu. Jadi 2016 saya keluar dari madrasah ini, sekarang kembali lagi kepada madrasah. Alhamdulillah. Terima Ketika kasih Pak tahun Kabir. 2000 itu saya meninggalkan madrasah ini Pak, itu ada 2 hal yang kami diskusikan secara bersama, dan saya juga buat sebuah tulisan telaah waktu itu. 2016 menyatakan bahwasanya moratorium terhadap pengawas. Itu satu. Yang kedua itu adalah moratorium terhadap penegerian. Saya buat telaah tuh Pak gitu. Saya katakan saya setuju moratorium pengawas dan saya setuju moratorium penegerian. Tapi pada tataran daerah-daerah tertentu. Nah, itu seperti itu. Ternyata perlakuan itu adalah perlakuan nasional, tidak memperhatikan kedaerahannya itu. Maka waktu itu setelah saya contoh yang negeri gitu, madrasah aliyah tidak ada yang negeri. Tentunya kami ingin pada satu kabupaten itu dengan pemekaran kabupaten baru itu ada muncul madrasah aliyah negeri 1. Kalau di moratorium kan selama-lamanya di kabupaten itu tidak ada madrasah negeri. Itu satu. Yang kedua sebenarnya masalah pengawas juga dalam telaah saya seperti itu ketika tahun 2016 itu. Saya setuju pengawas itu di moratorium, sangat-sangat setuju, tapi pada daerah tertentu. Kalau daerah kami masih sangat membutuh gitu. Contohnya di kabupaten kami masih saat sekarang ini masih ada ya Bu RPA yang tidak ada pengawas, nah itu seperti itu. Pengawas ya. Ada semua ya, 1 paling ya. Nah, itu artinya seperti itu. Karena saat itu masih ada 1 kabupaten itu tidak ada pengawas, maka saya buatkan telaah itu. Itu seperti itu. Jadi itu pun tidak diinikan, tidak dilihat karena yang bersuara itu hanya saya sendiri. Telaah saya itu tidak sampai dibahas juga. Yang berlaku itu tetap pengawas di moratorium, penegerian tetap di moratorium. Tidak ada pengangkatan pengawas, penambahan pengawas, dan tidak ada
apa namanya, tidak ada pendirian madrasah. Maka sampai saat sekarang ini belum ada. Maka ada berita gembira kemarin itu dari Bu Yosi yang menjelaskan akan ada pengawas baru itu 1.000 sekian gitu. Tuh, berarti yang kita usulkan kemarin itu mudah-mudahan diterima itu seperti itu. Maka melalui Pak Zalmi juga karena kaitan dengan pengawas, mungkin itu kami juga titipkan itu tentunya ada untuk penambahan pengawas yang ada di provinsi Bengkulu ini. Itu seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat kami antarkan di kesempatan ini. Selamat melaksanakan tugas kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf saya tadi tidak bisa hadir karena ini juga sudah ada antrian beberapa orang tamu nih karena sudah seminggu tidak masuk nih. Ini seperti itu. Jadi kami ucapkan terima kasih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bintek penggunaan aplikasi dan melaksanakan pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan yang dilaksanakan pada hari ini Senin 20 Mei 2024 oleh Pokjawas Provinsi secara resmi saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid. Siap ya, Pak. Sebenarnya ditunggu di Bengkulu nih Pak Zulmi. Insya Allah Pak Kabid tahun ini kami punya rencana 2.000 pengawas Pak Kabid. Mudah-mudahan ini anggarannya ada tapi kami masih mengusulkan untuk uji kompetensinya Pak Kabid. Kami mendesain tahun ini 2.000 Pak Kabid. Mohon sambung doanya insya Allah kami dengan Bu Yusi tiap hari koordinasi Pak Kabid. Insya Allah kami sampaikan ke beliau. Ya, siap. Ya, makasih. Nah. Oke, lanjut Pak ini. Pembawa acara. Nah, hilang kayaknya suara nih. Ya, telah... Lanjut Bu Rupiah, lanjut Pak Yun. Siap Pak, siap. Terima kasih kepada Bapak Kepala Bidang Popinda Kantor Wilayah Agama Provinsi Bengkulu yang melakukan acara secara resmi. Mungkin dari Ketua Pokjawas Madrasah Nasional ingin menyampaikan satu statement. Nah, cukup Pak, cukup. Yang penting kami siap membantu apa yang disampaikan Pak Kabid saat tiap tindak lanjuti, itu saja. Siap Pak, siap. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut mari kita berdoa bersama untuk kelancaran kegiatan pendampingan hari ini. Dalam hal ini doa akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Nuraini MPD. Beliau di Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadanil ali bil ma'luf. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah doa-doa kami. Irfa' darajatina, angkat kami semua bil madrasah, di dalam madrasah ya Allah. Irfa' darajatina bil madrasah ya Allah. Irfa' darajatina, para pengawas bil madrasah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadanil ali bil ma'luf. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, fastajib hajatana, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Ala hadal hajat ya Allah, atas ini hajat bintek ya Allah. Anzil rahmatan, turunkanlah pada kami rahmat, wa'afiatan dan keselamatan,
wasihatan dan kesehatan, wa najahatan dan kesuksesan, wa mawaddatan dan saling cinta kasih. Ya Allah, ya akhir. Allahumma ya Allah, yasir lana minal umur. Mudahkanlah segala urusan kami, wa'afina dan selamatkanlah kami min kulli hammin dari semua kesusahan, wa min kulli balain dari semua bala, wa min kulli amradin dari semua penyakit, bi rahmatika ya Allah, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa azwajina wa dhurriyyatina wa masyayikhina wa ajdadina wa jaddatina wa musaratina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Bi asma'ika ya Allah, kafir an sayyi'atina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'a, tambahlah ilmu yang bermanfaat, warizqan wasi'a, rizki yang luas, halalan thayyiban yang halal dan yang baik, wa amalan sholihan dan amal-amal yang soleh, wa nawir qulubana, terangilah hati kami, wa yassir umurana, lancarkanlah urusan kami, wa saqi asadana, sehatkanlah jasad kami, ilal khairi qaribna, yang baik-baik dekatkan pada kami, anisyari ba'idna, yang buruk-buruk jauhkan dari kami, birahmatika ya Allah, biyatikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pembacaan doa, mudah-mudahan segenap yang kita inginkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup acara pembukaan ini dengan bersama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Yun, di foto Yun, mana Bu Rabi'ah tadi? Ditampilkan sekiranya foto kan itu. Waktu bersama Banyak yang ini Zoom kan? sedang kita Kurangnya Zoom. ya. Yang Zoom tuh di ini kan di screenshot Siap, kan, Bapak terfoto Ibu, dia tuh. kamera dibuka ya, saya foto dari sini. Nanti saya untuk laporan. Itulah Baik, sudah Pak. Terima kasih pada Pak Kepala Bidang. Sudah. Jika ada kegiatan yang lain, disilakan. Mohon doa restu, kami lanjut Pak sampai sore. Dan pada Pak Bapak Dewas Nasional, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya Pak dan support serta Bu, motivasi sama-sama, dari Bu. Bapak. Mudah-mudahan kami Sama-sama, Bu. kegiatan berjalan lancar sampai akhir dan menghasilkan pemahaman yang sama tentang pendampingan tahap 2. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Pak Zurbi? Nah, intinya kami berharap apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Bidang, insya Allah kami dengan Bu Yusi kemarin dan kami sekarang sedang melakukan pendataan ulang untuk mengusulkan ke Kemendikbud untuk melakukan uji kompetensi calon pengawas. Yang pertama itu, yang kedua kita mendatangkan pendataan ulang untuk uji kompetensi kenaikan pangkat dari 3 dan insya Allah kami mendesain tahun 2000 pengawas tahun ini. Karena kekurangan kami Pak Kabid itu 6.000 pengawas se-Indonesia. Kebetulan yang ada sekarang 4.313 hari ini, kebutuhannya 10.000, jadi kurangnya 6.000-an sedikit ya. Insya Allah Pak Kabid, mudah-mudahan sambung doanya Pak Kabid, insya Allah kami laksanakan apa titipan Pak Kabid. Terima kasih kawan-kawan, insya Allah setelah ini saya ada acara ke lembaga izin lab. Terima kasih. Saya juga saya pamit ya, makasih Pak. Ya. Assalamualaikum.